Para Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau pelihara keluarga kami dan kami boleh bangun tubuh yang sehat. Kami bersyukur pada Engkau pelihara kami semua dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan kami boleh belajar rendah hati di bawah kaki-Mu, adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami menaikkan pujian penyembahan, kami menaikkan doa syafaat sebelum kami beribu untuk mendengarkan firman. Kami hamba-Mu, urapi kami, urapi hamba. Roh Kudus, lembutkan hati kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Pengkhotbah pasal 2. Pengkhotbah pasal 2 ayat 14 sampai ayat 26. Pengkhotbah pasal 2 ayat 14 sampai 26. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati, Bapa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjadi aman. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkan kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang akan mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan menggunakan hikmat itu pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka dia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah itu. Itu pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh oleh manusia dari segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Sungguh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaan yang penuh kesusahan hati, bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram, itu pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Menyadari Bapa itu pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena apa? Karena kepada orang yang dikenannya ia menganiakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tapi orang berdosa ditugaskan untuk menghukum dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenal Allah. Ini pun kesia-siaan usaha menjadi puji Tuhan. Kalau kita perhatikan dari ayat 14 dan ayat selanjutnya, bagaimana Salomo yang penuh hikmat, dia membandingkan dirinya dengan orang bodoh. Dia katakan, semua satu ketika baik bodoh maupun mati, satu ketika akan meninggalkan dunia yang fana. Baik yang berhikmat maupun yang bodoh, satu ketika akan meninggalkan dunia yang fana. Salomo dalam pengkhotbah merenungkan semua, maka dia berkata, aku benci hidup. Sebagaimana ayat 17, oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang lakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan, usaha menjadi amin. Dia berkata, membenci hidup. Kenapa? Semua dikerjakan usaha menjadi amin. Berarti dia lelah
Dia bekerja dengan lelah, dikatakan aku bangun rumah-rumah, aku pun tanaman, aku piara kambing domba, aku piara punya juga biduan, budak-budak biduan dan segala-galanya. Dia menikmati bahkan emas luar biasa. Maka dia benci, aku benci hidup. Kenapa? Sebab saatnya baik yang bodoh maupun yang berhikmat. Kenapa? Di sini kita merenungkan firman Bapak ya, apa yang di dalam dunia ini hanya kesia-siaan. Kalau kita tidak mengerti firman Allah dengan baik, kalau kita hanya bangun pagi langsung kerja, langsung bekerja, silakan. Langsung tanpa ibadah, tanpa mencari Tuhan, tanpa mengutamakan Tuhan, silakan. Kenapa? Sebab Tuhan tidak pernah memaksa seorang. Tapi pagi hari seorang yang sangat bahagia, sangat diberkati Tuhan, saudara mengerti, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup saudara. Bapak, hidup manusia ini sia-sia. Di sini kita belajar firman Tuhan. Maka dia, aku benci ya, usaha yang kulakukan. Dikatakan pada ayat yang ke-18, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jeripah di bawah matahari. Bayangkan dia bahkan selama dia kerja sia-sia. Jadi apa yang didapat, apa yang diperoleh, semuanya ada sia-sia. Renungkan kembali firman Tuhan. Saudara bukan saudara tidak bekerja, bukan saudara tidak mau berdagang, tidak. Tapi saudara bekerja sebagai manusia normal. Tapi ingat, semua yang ada di dunia ini sia-sia. Kalau kita tidak mengerti dengan baik, semua harus kembali untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13, baik makan minum harus kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita tidak gunakan untuk kemuliaan Tuhan, kita kecewa. Kita kecewa sebab yang ada di dunia ini ada kesia-sia. Kalau saudara diberkati, saudara dipakai, beri kepintaran segala apa, kembali ke pikiran kita harus untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tidak, kita akan pulang dengan tangan hampa, tidak membawa apa-apa. Kumpulkan harta di surga, ada mengumpulkan perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan. Perkara-perkara yang berkenan, sebab dunia ada perkara-perkara sia-sia. Makanya Kolose 3:1 pikirkan perkara-perkara yang di surga. Pikirkan perkara-perkara langit dan bumi baru. Dunia sementara, transit. 70-80 hanya sementara darurat. Kita akan tinggalkan dunia ini. Lebih itu hanya anugerah. Dan satu ketika akan tinggal, maka firman Tuhan kata, yang berhikmat maupun yang bodoh akan tinggalkan yang fana. Saudara mengerti dengan baik. Saudara yang sangat bahagia, seorang yang sangat diberkati Tuhan, seorang yang cerdas, cerdik, mengerti, tidak terburu-buru harus kerja, tidak terburu-buru harus pergi berdagang, tapi utamakan duduk kaki Tuhan, merenungkan tentang kebaikan Tuhan, mencari Tuhan dulu. Setelah kita akan bekerja, kita mendapat hikmah dan kita lakukan semua hal kembali untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kenapa? Salomo dalam kehidupan, aku benci apa dapat semua sia-sia. Tapi saudara diberkati, pikirkan apakah yang di surga. Sebab satu ketika kita akan menghadap tahta pengadilan Yesus. Sebagaimana Pengkhotbah 12 ya, akan menghadap tahta pengadilan Yesus. Ya, 1:25 ayat 9 dan 10. Paulus berbicara pada sidang Korintus akan menghadap mau menghadap Tuhan, bukan hidup yang dituduh, tapi kita sebagai hamba Allah atau sebagai anak-anak yang dikasih, yang hidup berkenan di hati Tuhan, tapi hidup sesuai dengan kehendak pimpinan Roh Kudus. Amin. Benar Bapa di surga, biar kami mau hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Selama kami bernafas, selama kami semua karena anugerah yang kau berikan pada pagi hari ini, dan kami akan bekerja, kami akan berdagang, karena berkat sudah siap buat kami. Dan kalau kami berkati, kami bisa semua harus kembali untuk kemuliaan Tuhan. Kembalikan kami pada sore siang sama
keluarga kami. Tidak kurang satu apapun, kami hanya mendapatkan kuasa darah Kristus yang tertumpah di Golgota. Dan perhatikan protokol kesehatan dengan baik, sebab pemerintah, wakil Allah, dan semua demi kebaikan kami. Sebagaimana Roma 13 ayat 4, kebaikan kami. Kami perhatikan protokol kesehatan dengan 3M, jaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan. Dan kami tidak mau berkerumun. Kami tahu menjaga dengan baik. Kau serta menyertai kami semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, medis, relawan, para TNI, Polri yang bekerja di garis depan. Tuhan, berkati kesehatan yang prima yang daripada Tuhan. Pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara mereka semua. Kami hanya memohon belas kasihan Tuhan. Hanya belas kasihan Tuhan. Kalau kamu belas kasihan terlalu muda, Engkau buang virus corona kau tubirlah. Kami percaya semakin hari yang sembuh semakin banyak, yang sakit semakin berkurang, dan vaksinnya selesai pada bulan Desember, bisa dikirim dan bisa disalurkan ke tempat-tempat yang lain. Semua berjalan dengan baik. Kau cinta buat anak kami, air Indonesia dengan baik. Terima kasih Bapak Saudara. Dan kekasih pulanglah, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudusnya atas saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang cinta Dia.